Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, balik lagi di channel saya Rahmanto. Kali ini saya akan mereview materi yang berjudul mengelola kreativitas dari mata kuliah kreatif dan inovatif. Ya, ini juga adalah tugas tambahan sama seperti video saya sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya tugas tambahan ini bisa memenuhi nilai-nilai UTS saya yang kurang. Langsung saja kita simak materinya berikut ini. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola kreativitas individu. Untuk mengetahui betapa pentingnya berpikir kreatif atau kreativitas, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para inovator sosial untuk melatih kreativitasnya. Di antaranya, yang pertama, amati sekeliling Anda. Amati apa yang terjadi di sekeliling Anda, visualisasikan dan gunakan semua indera yang ada. Hal ini untuk melatih dan mempertajam ingatan, karena kreativitas berarti mempertajam pikiran dan meningkatkan kepekaan indera seseorang. Yang kedua, berimajinasi. Einstein semasa hidupnya pernah berkata, imajinasi itu lebih penting dari angka-angka. Aktivitas imajinasi meliputi merenung, berkhayal, dan mencari celah atau kekurangan untuk perbaikan usaha atau perusahaan. Dan yang ketiga, mengambil sudut pandang yang berbeda. Bertindak out of the box mungkin belum terbiasa dilakukan, namun teman-teman bisa mulai melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Lalu yang keempat, melakukan sesuatu yang baru. Lakukanlah hal positif yang belum atau jarang dikerjakan, misalnya berinteraksi dengan anak-anak, kerja, sosial, dan lain-lain, karena dapat melatih kreativitas teman-teman. Yang kelima, mencatat. Ada pepatah mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Pada dasarnya, ilmu itu dan kreativitas itu tidak terpisahkan atau berdiri sendiri. Bawalah selalu buku harian untuk mencatat pikiran dan ide yang tiba-tiba teman-teman temukan sehingga tidak terlupakan. Lalu yang keenam, tambah wawasan. Penting bagi orang kreatif untuk punya wawasan yang luas dengan mempelajari hal-hal baru di dalam dan di luar bidang yang digelutinya. Jelajahilah internet, majalah, buku tersesat di kota atau negara asing, pameran, dan lain-lain. Kegiatan tersebut bisa menambah kreativitas teman-teman. Dan yang terakhir, ketujuh, disiplin. Orang kreatif adalah orang yang punya kedisiplinan untuk terus menciptakan ide-ide baru dan ketekunan untuk mewujudkan ide-ide mereka. Kreativitas dapat dilatih dan bukanlah anugerah sejak lahir. Maka dari itu, latihlah dan tingkatkanlah kreativitas teman-teman untuk terus sukses. Next, kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan serta dapat dipengaruhi oleh bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga pengalaman seorang wirausaha merupakan guru yang berharga untuk memicu kreativitasnya. Seorang wirausaha dapat dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bagi kalangan wirausaha, tingkat kreativitas sangatlah menunjang dalam kemajuan bisnisnya. Dalam lingkungan bisnis global saat perubahan begitu cepat, perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat mengantisipasi dan tanggap terhadap perubahan. Wirausaha memiliki jiwa kreatif. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif dapat didukung oleh dua hal, yaitu pengarahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Dengan pemikiran yang kreatif, berbagai macam permasalahan dapat diatasi dengan baik. Next, pada slide selanjutnya, bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama, ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Next, pada slide selanjutnya, di sini ada ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang dalam. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, memberikan banyak gagasan atau usul-usul terhadap suatu masalah. Keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. Yang kelima, mempunyai atau menghargai rasa keindahan. Yang keenam,
menonjol dalam satu atau lebih bidang studi. Yang ketujuh, dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi. Yang kedelapan, mempunyai rasa humor. Yang kesembilan, mempunyai daya imajinasi, misalnya memikirkan hal-hal yang baru dan tidak biasa. Yang kesepuluh, mampu mengajukan pemikiran, gagasan, pemecahan masalah yang berbeda dengan orang lain atau orisinil. Yang ke-11, kelancaran dalam menghasilkan bermacam-macam gagasan. Yang ke-12, mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandangan. Next, pada slide selanjutnya, pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas secara sederhana yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Kreativitas juga suatu pola tingkah laku siswa yang aktif, memiliki keingintahuan yang besar, yang tidak bisa diam dalam suatu hal, serta dorongan untuk berkembang dalam diri sendiri maupun orang lain. Dan kreativitas juga merupakan sesuatu proses yang unik dan membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah adanya kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa kreatif. Dengan kreatifnya seseorang dapat melakukan pendekatan secara bervariasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu persoalan. Dari potensi kreatifnya, seseorang dapat menunjukkan hasil perbuatan, kinerja, karya baik dalam bentuk barang maupun gagasan secara bermakna dan berkualitas. Dan setiap wirausaha harus memiliki jiwa entrepreneurship yang didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pencerahan daya imajinari dan proses berpikir ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.